Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kali ini kita akan diskusi tentang Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini merupakan pengganti dari Permendikbud yang lama, yaitu nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Ada beberapa yang merupakan revisi atau yang dulu tidak ada, sekarang ketentuan-ketentuan itu ada di Permendikbudristek yang baru ini. Oke, kita telaah satu persatu yang penting-penting saja ya. Pertama, ini kita lihat apa sih tujuan dari seragam sekolah gitu ya. Yang pertama, perhatikan di pasal 2 ayat 1 ini, pengaturan pakaian seragam sekolah bertujuan 1. Menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang C adalah meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang. Dan yang D adalah meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Jadi kalau kita telaah ini ada 4 ya. Tadi ada untuk menumbuhkan nasionalisme, yang kedua untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, yang ketiga untuk kesetaraan, yang terakhir yang keempat ini untuk melatih disiplin dan tanggung jawab. Nah, berikutnya pakaian seragam sekolah ini kalau di Permen sebelumnya, yaitu Permen 45 tahun 2014 itu hanya 3, yaitu pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian khas sekolah. Nah, sekarang tidak ada 4, yang mana nanti ditambah dengan pakaian adat. Oke, pasal 3 nomor 1, jenis pakaian seragam sekolah. A adalah pakaian seragam nasional, yang B adalah pakaian seragam pramuka. Nomor 2 adalah pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada 1. Sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik. Jadi ada pakaian khas. Nah, berikutnya, pasal 4, selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik pada sekolah ya. Jadi ada 4, pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, kemudian pakaian khas sekolah, dan pakaian adat. Nah, pakaian adat inilah yang di Permendikbud yang lama itu tidak diatur. Kenapa ini perlu diatur? Ya karena sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah itu yang mengenakan pakaian adat. Nah, pakaian seragam nasional itu seperti apa diatur pada pasal 5 ya. Nanti anak SD, SLB itu pakai celana atau pakai rok dengan warna bawahan adalah merah hati. Kemudian yang anak SMP atau SMPLB itu sama dengan anak SD, cuma warna bawahannya adalah biru tua. Sedangkan anak SMA, SMLB, kemudian SMK, SMKLB itu roknya atau bawahannya atau celananya itu warnanya abu-abu. Ini masih sama dengan ketentuan-ketentuan yang lama ya. Nah, berikutnya untuk yang Aceh, nanti Aceh ini yang agak lain karena Aceh itu adalah daerah istimewa, di sana menerapkan syariat Islam. Di ayat 3 pasal 6 ini ya, dalam hal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berada di Provinsi Aceh, peserta didik yang beragama Islam mengenakan pakaian seragam nasional sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh. Nah, ini kekhususan untuk daerah Aceh. Nah, berikutnya pramuka. Nah, pramuka ini nanti warna dan modelnya ditentukan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, pasal untuk paragraf 3 pakaian seragam khas sekolah ya, nanti modelnya itu tentu ditentukan oleh sekolah, namun tetap memberikan hak bagi beserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Jadi di sini
tidak boleh memaksa yang bertentangan dengan keyakinan peserta didik. Memaksa tidak boleh, melarang juga tidak boleh, dibebaskan sesuai dengan keyakinan peserta didik yang ada di sekolah itu. Jadi pakaian khas ini tetap sekolah yang ngatur, tapi tidak boleh melanggar hak setiap didik dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Nah, pakaian adat juga sama, yang mengatur adat sekolah juga tetap memperhatikan hak peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang untuk penggunaan. Nah, penggunaan pasal 10 ya, ayat 1, perhatikan, pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis. Jadi 2 hari minimal, hari Senin dan hari Kamis. Nah, selebihnya itu bisa menggunakan pakaian-pakaian selain pakaian seragam nasional. Minimal hari Senin dan hari Kamis, berarti boleh ditambah hari Selasa, boleh tambah lagi Selasa dan Rabu misalkan, karena minimal ya, boleh saja ditambah, tapi minimal harus Senin dan Kamis itu harus menggunakan pakaian seragam nasional. Kemudian untuk pramuka, pakaian seragam khas sekolah dan adat ini juga ditentukan di sini ya. Untuk pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan peserta didik pada hari yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Nah, ini ya pakaian adat. Pakaian adat ini yang dulu tidak diatur, sekarang pakaian adat digunakan peserta didik pada hari atau acara adat tertentu. Ini pada hari atau acara adat. Jadi nanti kalau tidak ada acara adat, maka pakaian adat itu tidak perlu dipakai. Misalkan setiap hari Kamis misalkan pakai pakaian adat itu melanggar aturan yang ada di sini, karena di sini dipakai pada hari-hari tertentu, acara-acara adat tertentu. Oke, sekarang untuk upacara. Nah, untuk upacara itu nanti anak-anak memakai seragam nasional ditambah dengan atribut topi, dasi, logo dan yang lain-lain ya. Ini untuk upacara menggunakan pakaian nasional ya. Jadi selama ini kan kadang-kadang pas upacara itu memakai pakaian adat. Ternyata di sini pas upacara anak-anak itu harus pakai seragam nasional ya. Perhatikan di pasal 11 ya. Penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut. Nah, ini menggunakan pakaian seragam nasional. Nah, berikutnya kita lihat sanksinya. Nah, ini sanksi ini yang dulu tidak diatur ya. Ini ada sanksi bila sekolah itu melanggar. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. Nah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan atau kepala sekolah yang melanggar kewajiban sebagaimana maksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang paling ringan adalah peringatan lisan, ya, agak berat peringatan tertulis, berat lagi penundaan kenaikan pangkat, golongan dan atau hak-hak jabatan, dan yang terakhir sanksi administratif lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa ketentuan-ketentuan pakaian seragam nasional ya. Ya, di sini ini di lampiran ya, diatur di sini. Nah, ini untuk anak SD pakaiannya sama kayak dulu. Yang laki ini pakai celana pendek, kemudian warna atasan itu putih, warna bawahan adalah merah hati. Tapi juga boleh nanti anaknya laki tidak harus memakai celana pendek, tapi juga boleh memakai celana panjang. Nah, sekarang yang perempuan seperti apa? Yang perempuan yang ada 3 model. Yang pertama adalah pakai rok pendek, tidak berjilbab. Kemudian nih berikutnya boleh juga rok panjang tanpa jilbab, dan yang terakhir ini boleh rok panjang menggunakan jilbab.
dengan ketentuan jilbab warna putih, baju warna putih, kemudian rok panjang yang warna merah hati. Nah, ini kalau atributnya seperti ini ya, warnanya merah hati, topi juga merah hati, kemudian logo dari bed itu juga merah hati dan lain sebagainya. Nah, sekarang SMP sama. SMP yang laki boleh pendek, boleh panjang, tetapi warnanya adalah biru tua. Yang perempuan juga begitu, boleh tanpa jilbab dengan rok pendek, boleh tanpa jilbab rok panjang, boleh juga lengkap ada jilbab, ada juga rok panjang. Cuma kalau SMA atau SMK ini warnanya adalah abu-abu untuk bagian bawahan. Oh enggak, ini untuk SMP adalah warna biru tua. Nah, sekarang yang untuk yang SMA, SMA LB, SMK dan SMK luar biasa, ini sama kayak SMP ya, boleh pakai enggak, ini kalau SMA tidak ada yang namanya pilihan celana pendek, semua laki menggunakan celana panjang karena dianggap sudah dewasa, tidak ada yang pakai celana pendek. Kemudian yang perempuan boleh pakai rok pendek, boleh pakai rok panjang tanpa jilbab, boleh juga rok panjang pakai jilbab, dan ketentuannya adalah abu-abu, bawahannya bajunya warna putih, jilbabnya juga warna putih. Nah, inilah ketentuan-ketentuan dari seragam nasional yang ini tidak berbeda dengan ketentuan Permen nomor 45 tahun 2014. Jadi bagi yang beragama Islam jangan khawatir. Jadi anak-anak ini dijamin kebebasannya untuk memakai jilbab. Tetapi sekolah juga tidak boleh memaksa anak memakai jilbab. Jadi memaksa tidak boleh, melarang juga tidak boleh. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.